Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Ada yang sehat? Ada yang sementara sakit perut, sakit kepala, atau lagi demam? Atau ada yang sementara sedih karena sampai hari ini katong belum bisa sama-sama berkumpul dalam sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, maupun adik-adik melakukan aktivitas seperti hari-hari yang lalu-lalu. Tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena apapun yang terjadi semua Tuhan izinkan untuk katong alami. Oke? Saat ini Kakak Emma dan juga para pengasuh yang lainnya sangat berharap, berdoa supaya adik-adik semua tetap diberikan kesehatan, diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap hal, setiap aktivitas yang akan adik-adik alami di hari ini. Nah, katong harus tetap bersyukur dan mengucap syukur. Untuk itu, selaku ungkapan syukur katong, yuk Kakak Emma ajak adik-adik semuanya berdiri. Ayo berdiri, ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ya, bagus, sudah berdiri ya. Nah, katong mau puji Tuhan dengan mengangkat pujian I Love You Jesus. Deep
siang hari ini kita akan membacakan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk siang ini Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus anak-anak serta para pengasuh sektor Shalom Tuhan. Di siang hari ini kami melaksanakan sekolah minggu Tuhan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan, Engkau mau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga akan dihiburkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca ini kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Oke adik-adik, pembacaan siang ini terdapat dalam pertama Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga berakhir pada ayat yang ke-12. Sekali lagi, pembacaan terdapat di dalam pertama Korintus pasal 2 ayat yang ke-11 berakhir pada ayat yang ke-12. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, Alkitab tetap dibuka dan kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Hikmat yang Benar. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan untuk siang ini. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Dia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Dari mulai katong puji-pujian, kemudian adik-adik sudah berdoa, dan yang paling penting adalah sudah membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah adik-adik baca, sudah katong semua dengarkan. Nah, katong juga sudah boleh melihat
video singkat yang telah diputar di sebelum Kakak Emma berbicara di saat ini, sekarang Kakak Emma ingin menceritakan sedikit saja apa sih yang Tuhan Yesus inginkan untuk adik-adik, Kakak Emma, maupun para pengasuh yang lainnya pelajari dari firman yang telah kita dengar bersama-sama. Iya adik-adik, berdasarkan kitab pertama Korintus 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 yang telah Katong bacakan tadi, berbicara tentang roh Tuhan yang Tuhan Yesus berikan. Roh Tuhan itu apa sih? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan yang tahu. Iya, roh Tuhan itu apa? Betul sekali ya, Kema percaya bahwa hikmat, kebijaksanaan Tuhan limpahkan untuk adik-adik Kakak Emma dan para pengasuh yang terkasih yang ada di sektor Shalom, sehingga adik-adik semua menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Nah, adik-adik semua sudah tahu bahwa roh Tuhan yang Tuhan berikan itu adalah sering Katong sebut dengan Roh Kudus. Betul sekali, ya, Roh Kudus. Sebelum Katong bicara tentang Roh Kudus, Kakak Emma ingin flashback kembali. Di minggu lalu kita bicara tentang apa? Bicara tentang pencipta. Betul, penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan mulai dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Dan di hari yang ke-7, Tuhan bilang apa? Semua yang sudah Tuhan ciptakan, semua sungguh amat baik. Ya, betul sekali. Semuanya sungguh amat baik. Kalau Tuhan Yesus sendiri bilang, bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Allah sendiri bilang semuanya sungguh amat baik, berarti Katong selaku manusia, selaku ciptaan, Katong juga harus senantiasa bersyukur, senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk Katong lakukan sebagai sesama ciptaan. Nah, pada kitab Kejadian 1, Tuhan Allah menciptakan manusia itu, Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kepada Katong keistimewaan, sehingga Katong bisa segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian setelah Katong menjadi segambar dan serupa dengan Allah, karena ada godaan iblis yang berupa ular itu, kemudian iblis menggoda Hawa, akhirnya manusia jatuh ke dalam jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada akibat yang harus manusia dapati. Misalnya yang laki-laki Tuhan kutuk seperti apa, yang perempuan Tuhan kutuk seperti apa, kemudian ular Tuhan kutuk seperti apa. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak tinggal enak lagi di Taman Eden. Manusia harus bekerja keras, harus berpeluh, harus menangis, baru bisa mendapatkan setiap hal yang ada di dalam kehidupannya. Oke adik-adik, kemudian karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada cara yang bisa untuk membuat manusia kembali kepada Tuhan, dalam artian berkenan kepada Tuhan. Karena kalau misalnya Katong yang berusaha sia-sia, yang bisa siapa? Hanya Tuhan sendiri yang punya cara seperti apa supaya bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Caranya dengan apa? Ada yang tahu cara keselamatan manusia dengan apa? Yang Tuhan Allah berikan? Betul sekali, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dengan Tuhan Yesus hadir di dunia, Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke sorga, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Asalkan kita menjadi percaya. Nah, inti dari setiap hal yang Kakek Emma sudah ucapkan, sudah uraikan, mulai dari penciptaan hingga Tuhan Yesus naik ke sorga adalah intinya ini. Ketika Katong dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, Katong sudah diselamatkan, maka yang Tuhan inginkan adalah Katong menjadi saksi. Iya, Katong harus menjadi saksi.
siapa yang bisa memampukan ketong untuk menjadi saksi? Roh Kudus. Karena itulah yang Tuhan Yesus janjikan ketika ia terangkat ke sorga. Betul sekali adik-adik yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan menjadi saksiku ketika rohku turun ke atas kamu. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kepada ketong Roh Kudus sebagai pembimbing, sebagai penghibur, sebagai apa lagi? Ayo, Roh Kudus bekerja di hati adik-adik sebagai apa? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa sebutkan Roh Kudus bekerja sebagai apa saja di hati masing-masing? Ayo kasih tahu. Apa? Betul sekali, banyak sekali. Roh Kudus bekerja sebagai penghibur, sebagai pelindung, sebagai penguat, sebagai penopang. Banyak sekali yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam ketong punya kehidupan. Untuk itu, yang ketong harus lakukan adalah ketong harus bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketong minta Roh Kudus untuk hadir senantiasa dalam ketong punya kehidupan, memberikan ketong kekuatan, memberikan ketong hikmat, kebijaksanaan, dan yang paling penting menjadi saksi bukan hanya sekedar dari ucapan. Betul, saksi itu bukan hanya sekedar ketong mengucapkan saja, tetapi yang paling penting adalah dari tindakan. Nah, apa saja sih contohnya saksi, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang bisa adik-adik lakukan? Untuk adik-adik yang masih anak TK, apa yang bisa adik-adik lakukan ketika masih kecil sekali dan diminta untuk jadi saksi? Contoh, kalau mau makan, terus berdoa dulu. Doanya cukup, Tuhan Yesus berkati saya mau makan, Tuhan berkati makanan saya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu juga cukup. Adik-adik mau tidur, berdoa. Nah, kemudian untuk anak jenjang, anak kecil, anak tanggung, apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Contohnya banyak. Misalnya, mama panggil, Sakeus, tolong bantu beli terasi dulu. Terus Sakeus bilang, ih, Pak malas, pi pengasuh tidak pue, kios terlalu jauh. Tidak boleh begitu, itu namanya bukan menjadi saksi Kristus. Harusnya ketika mama bilang, Sakeus tolong beli garam dulu untuk mama. Nah, Sakeus bilang, mana uang mama, mari Sakeus pergi beli. Nah, itu contoh menjadi saksi yang paling simple, yang paling sederhana, yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya apa lagi? Misalnya, kalau dibilang menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan adik-adik, kalau misalnya ada teman yang suka pukul-pukul teman yang lain, adik-adik harus berani untuk bilang ke teman itu bahwa jangan, tidak boleh main pukul-pukul. Tuhan tidak suka, Tuhan mau kita hidup dengan penuh kasih. Contohnya masih banyak lagi yang kakak Emma harap adik-adik bisa diskusi dengan kakak, dengan adik di rumah, ataupun kalau misalnya adik-adik sendiri di rumah, adik-adik bisa diskusi dengan papa dan mama terkait dengan bagaimana adik-adik harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dari setiap hal yang sudah kakak Emma ceritakan, yang sudah kakak Emma uraikan, kakak Emma harap, para pengasuh harap, dan juga katong semuanya berdoa, adik-adik tetap menjadi kuat, tetap menjadi sehat, tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, katong angkat pujian Setu Hatiku. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan ada dalam doa syafaat dan pengasuh sangat berharap adik-adik semua dapat tenang, duduk yang manis, lipat tangan, dan ketong akan berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pernyataan dan kasih setia Tuhan di saat ini, di hari Dominggu, hari Tuhan di saat ini ya Tuhan. Tuhan, di kesempatan siang ini, hamba mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil ya Tuhan, teristimewa anak-anak yang berada di sektor Shalom, di unit 1 maupun unit 2 ya Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka agar materi yang disampaikan kepada anak-anak di saat ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pemahaman dalam anak-anak, agar kiranya Roh Kudus dapat menyertai anak-anak ini menjadi saksi-saksi firman-Mu di hari-hari ke depan maupun di mana saja mereka berada ya Tuhan. Tuhan, berkati juga para orang tua mereka yang selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam mendampingi mereka di setiap saat ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka, berkati orang tua mereka, juga kami para pengasuh Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami para pengasuh agar kami semua dapat selalu bersama-sama dengan anak-anak ini walaupun kami terbatas dalam rumah-rumah kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada ancaman virus corona yang sementara kami alami Tuhan. Kiranya Tuhan mau cepat mengakhiri akan virus ini agar kami juga dapat berkumpul dalam sekolah minggu kami bersama-sama dengan anak-anak kami lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati akan semua kegiatan aktivitas kami di rumah, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita mau menyertai kami sekalian. Amin. Halo adik-adik, semuanya sudah selesai mengikuti ibadah minggu untuk anak-anak dari sektor Shalom? Ya, kakek Emma harap semoga firman yang telah katong dengarkan, video yang telah katong nonton, dan juga cerita, bahkan uraian singkat yang telah pengasuh berikan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, untuk minggu ini akan dibagikan seperti biasa. Ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan dalam minggu ini, dan juga untuk adik-adik yang sudah melakukan dan mengerjakan aktivitas di minggu kemarin, ada reward yang akan adik-adik terima. Untuk itu, Kakak Emma dan para pengasuh di sektor Shalom harapkan supaya setiap aktivitas yang akan pengasuh bagikan bisa adik-adik kerjakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah batas pengumpulan aktivitas untuk minggu ini adalah di hari Kamis. Ingat sekali lagi, batas pengumpulannya adalah hari Kamis. Kalau yang sudah terlambat dari hari Kamis, mohon maaf, pengasuh tidak bisa menerima aktivitas yang adik-adik kumpulkan. Dalam artian, di minggu depan adik-adik tidak bisa menerima hadiah atau reward yang akan pengasuh-pengasuh bagikan. Oke adik-adik, jangan lupa selesaikan aktivitas yang sudah diberikan dan kumpulnya di rumah pengasuh yang paling dekat dengan rumah adik-adik sekalian. Batasnya ingat, hari Kamis. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.